Halo teman-teman, selamat datang di channel Sakir Sarian. Nah, pada kali ini kita akan bahas ya tools gratis yang wajib kalian tahu nih untuk belajar coding. Nah, jadi ya belajar coding itu seru banget, tapi kadang bikin pusing ya kalau nggak tahu harus mulai dari mana, apalagi soal alat-alat yang harus dipakai. Nah, pernah nggak sih kalian tuh bingung, ini coding kok pakai aplikasi apa ya? Kok kayaknya semuanya bagus, harus bayar semua. Nah, tenang aja guys, ya, di video kali ini kita bakal bongkar ya tools gratis yang super powerful buat belajar coding. Bahkan untuk kalian yang baru banget mulai, di sini gue bakal kasih tahu ya, mulai dari text editor yang keren, terus platform belajar yang asik banget, sampai tools buat kolaborasi ya dengan mudah. Semua yang gue bahas 100% gratis, jadi nggak perlu keluar uang sebesar pun. Terus kita langsung aja ke bagian pertama ya, text editor gratis. Jadi ada beberapa ya yang gue rekomendasikan. Yang pertama itu ada VS Code. Ketika dari Google, terus kita tunggu. Nah, ini ya untuk alamatnya. Kita tunggu. Nah, ini jadi adalah tools ya, tools gratis yang bisa kita pakai ya untuk menulis kode ya. Nah, salah satu fitur ya kalau misalkan dalam websitenya tuh yang tertera di sini dia ada pakai AI namanya Copilot ya. Jadi dengan kita bisa menggunakan Copilot ini kita bisa menggenerate kode kita secara otomatis ya. Terus juga kalau misalkan di sini juga ada beberapa fitur lainnya. Nah, di sini nih, ini adalah AI bawaan dari VS Code. Dia mendukung beberapa bahasa yang bisa kita tulis. Kalau misalkan di sini dia salah satunya menggunakan pakai TypeScript ya. Terus selain itu kalau misalkan kita ke bawah dia apa namanya mendukung banyak ekstensi ya. Jadi ekstensi ini bisa mendukung kerja kita untuk menulis kode. Terus dia juga mendukung banyak bahasa, diantaranya di JavaScript, Python, ya, Java, dan masih banyak lagi yang lainnya. Terus selain itu juga dia full customize, bisa kita ubah-ubah dari themes-nya, ikonnya, dan lain sebagainya. Terus dia juga ada integrated terminalnya, jadi di VS Code-nya itu udah ada command prompt-nya sendiri, jadi nggak perlu buka lagi di luar VS Code. Intinya dia menawarkan banyak fitur yang memudahkan kita untuk menulis kode secara lebih mudah, lebih cepat ya. Nah ini untuk tools pertama untuk menulis kode. Nah selain dari VS Code ada juga yang lainnya. Nah itu Sublime Text. Ya, nah ini sama juga ya kayak VS Code. Gunanya untuk menuliskan kode. Tapi bedanya Sublime Text tuh lebih ringan, lebih simple daripada VS Code. Kalau misalkan teman-teman punya kendala atau keterbatasan dari device-nya, maka pakai Sublime Text ini adalah pilihan yang cocok ya. Dari segi fitur nggak kalah bagus dari VS Code ya. Jadi ini bisa alternatif lah untuk kalian. Nah itu untuk yang text editor tools-nya secara gratis bisa kalian download. Nah selain itu kita ke selanjutnya platform belajar interaktif ya. Nah untuk kalian bisa belajar secara interaktif ya, kalian bisa kunjungin MDN Docs ya. Jadi ini bisa kalian gunakan sebagai tempat belajar. Nah, di sini apa aja belajar yang disediakan? Di sini ada HTML, CSS, ada JavaScript. Intinya kalau misalkan kalian mau belajar terkait dengan web developer, maka MDN itu bisa jadi pilihan yang tepat ya. Di sini juga menawarkan kurikulumnya sendiri ya. Ada ini untuk HTML, CSS, JavaScript ya.
Jadi teman-teman bisa gunakan secara gratis tanpa dipungut biaya sekalipun. Nah, ini yang pertama, referensi yang pertama. Terus yang kedua, kalian bisa kunjungin Web3 School. Nah, selanjutnya tempat atau platform belajar kalian platform belajar gratis selanjutnya adalah Web3 School. Di sini teman-teman bisa belajar secara interaktif ya, beberapa bahasa, ya, ada JavaScript, Python, Java. Ya, lebih banyak lagi bahasa yang bisa teman-teman gunakan atau belajar. Dia menawarkan fitur interaktif yang bisa teman-teman coba langsung di platform ini ya. Dan juga banyak bahasa yang ditawarkan. Jadi kalau misalkan teman-teman mau belajar Python di sini juga bisa ya. Ada banyak bahasa yang didukung di platform ini. Dan ini juga gratis, teman-teman bisa belajar di sini tanpa keluar uang sebesar pun. Nah, selanjutnya ada di Alfi Podcast. Nah, di sini juga teman-teman bisa belajar secara gratis. Nah, ini ada untuk belajar jadi web developer, terus jadi data visualization yang terkait dengan data. Ini ada ini terkait dengan security juga bisa. Jadi teman-teman bisa belajar di sini secara gratis ya. Nah, itu ya beberapa platform belajar interaktif yang bisa teman-teman gunain. Nah, selanjutnya ada source code dan kolaborasi. Nah, jadi kalau sekarang kita akan kenalan sama tools yang namanya Git. Nah, Git itu apa? Kita tahu dulu. Nah, gampangnya itu kalau misalkan di sini kita baca version control system. Jadi apa maksud dari version control system? Jadi intinya Git itu kita digunakan agar kita bisa kolaborasi ya dengan teman-teman developer lainnya. Intinya itu kolaborasi. Jadi kita kalau misalkan mau kolaborasi dengan developer lainnya dengan menggunakan Git, maka kolaborasinya itu akan jadi lebih mudah, lebih gampang. Misalkan contoh nih, kalian kan pasti pernah main game atau game apapun itu. Dan biasanya di game itu kan ada versi-versinya, ada versi 2.0, 3.0, dan sebagainya. Nah, Git dalam hal ini, misalkan contoh, di dalam versi 2.0 ini yang baru dirilis itu ada error, ya, ada bug lah. Nah, dengan Git ini kalau misalkan kita mau solve itu, dia bisa kita balikan ke versi ke versi 1.9 secara instan tanpa perlu mengubah kode lagi secara manual. Nah, dengan Git kita bisa kembali ke versi 1.9 yang tepat. Nah, jadi intinya itu. Jadi ada versi dari website ya, yang kita bisa, versi dari coding kita yang bisa kita kembalikan atau kita bisa forward ya. Jadi itu fungsinya. Jadi version control system seperti itu maksudnya. Dan selain Git, kalau misalkan teman-teman mau kolaborasi, ada satu lagi namanya itu GitHub. Nah, jadi GitHub ini adalah platform tempat di mana teman-teman bisa store atau menyimpan kode. Gampangnya itu kayak Google Drive, tapi khusus untuk menyimpan kode atau codingan kalian. Jadi kalau misalkan kalian mau menyimpan kode, maka GitHub adalah platform yang sesuai. Sekalian mau misalkan sharing atau mau share kode kalian biar bisa dilihat oleh orang lain ya. Maka ini atau GitHub adalah tempat untuk jadi itu ya apa namanya tools yang teman-teman bisa gunain ya untuk belajar mulai dari text editor kayak VS Code, Sublime Text, terus sampai platform belajar interaktif, misalkan MDN tadi, terus ada preschool, Flickr Camp, cuman itu bisa jadi langkah awal ya buat kalian jadi programmer handal. Yang terpenting itu jangan takut mencoba dan terus eksplorasi. Coding itu nggak harus langsung jago.
Semua dimulai dari langkah kecil. Nah, dengan tools tadi, ya kalian punya semua yang kalian butuhkan untuk belajar coding tanpa perlu keluar uang sebesar pun. Nah, kalau misalkan kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan juga kalau misalkan ada pertanyaan, kalau misalkan ada saran untuk video berikutnya, bisa tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.